Resmi KPU Komisi Pemilihan Umum membacakan penetapan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sekalipun itu tidak dihadiri oleh Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Kemana mereka? Mereka sedang menuju ke PT TUN, ya, Pengadilan Tinggi Usaha Negara, untuk melanjutkan perjuangan, ya, sampai titik, ya, tetes tinta merah terakhir. Seperti itu, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita syukuri pada akhirnya Indonesia rakyat boleh bernapas lega karena presiden baru dan wakil presiden baru telah terpilih. Tentu bukan presiden 02, itu adalah presiden Republik Indonesia yang tentu sama-sama kita cintai. Persoalannya penetapan itu baik di MK maupun di KPU, ada pihak-pihak yang belum bisa move on, belum bisa kemudian menerima kenyataan sejarah, kenyataan politik, ya, sistem politik kita yang hari ini harusnya kita sudah mulai masuk pada fase duduk bersama untuk membicarakan apa yang bisa dikerjakan dalam porsi dan tanggung jawab masing-masing sebagai warga negara, sebagai elit-elit partai politik yang tentu bisa sharing kekuasaan dalam konteks untuk memperkuat strengthen our country, ya, our state. Nah, teman-teman, yang menarik di sini adalah statementnya Pak Refli Harun yang berorasi mengatakan bahwa, ya, harusnya mereka menang, ya, dalam hitungan dan kalkulasi-kalkulasi mengacu pada posisi respon hakim-hakim pada putusan 90, ya. Sayangnya kemudian posisinya adalah 3-5, ya, hampir menang. Nah, di dalam dunia persepak bolaan hampir menang itu bagaimanapun juga tidak menang, ya, seperti itu. Tapi kemenangan ini kan bukan soal kemenangan persoalan siapa presidennya. Kemenangan ini bahwa kita bisa melalui dari potensi ancaman destruktif, ancaman kehancuran atau chaos yang bisa melanda sekiranya kemudian Mahkamah Konstitusi keliru di dalam membuat sebuah keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek, bukan hanya persoalan aspek regulatif, tetapi aspek-aspek yang lain yang melingkupi dunia hukum, ya, atau peradilan. Nah, teman-teman, kita ingin kasih catatan, ya, dua catatan. Satu kepada Mas Refli Harun, yang kedua adalah dalam konteks keberadaan para hakim ini yang akan menjadi sebuah diskusi yang terus akan bergulir untuk mempertanyakan filsafat mereka, ya, pandangan-pandangan hukum, teori-teori hukum, keberpihakan-keberpihakan mereka pada proses-proses peradilan yang secara kasat mata memang menimbulkan banyak gap, ya, menimbulkan banyak retakan-retakan yang harus dijawab ke depan. Nah, kita bisa lihat bagaimana Refli Harun sebagai seorang doktor hukum, sebagai seorang, ya, tentu yang tidak, ya, asing lagi dalam dunia politik. Tetapi saya kira ada etika yang dilanggar oleh Refli Harun dalam hal ini ketika beliau memperjuangkan dimensi etika tetapi bersama dengan yang lain, tetapi kemudian abai tentang persoalan-persoalan etik dalam konteks komunikasi politik kita, komunikasi di ruang publik, ya, terkait statement beliau untuk mengatakan bahwa 5 hakim itu, saya quote, sedikit sontoloyo, ya. Saya kira konsep atau kata sontoloyo itu kalau kita bukakan KBBI itu agak sedikit kurang elok, ya, karena itu bersifat konyol, kemudian tidak beres, bodoh, ya, stupid, ya, seperti itu. Nah, saya kira itu harus dilihat melampaui tentang posisi kelima hakim itu, bahwa 5 hakim itu adalah pejabat negara, ya, pejabat publik yang tentu juga kita harus hormati, ya, karena bagaimanapun juga Mas Refli Harun ingin memperjuangkan Indonesia ini ke level yang jauh lebih baik lagi. Kita support tentang upaya-upaya untuk menjawab sebuah kesangsian-kesangsian di balik semua proses-proses pemilu, tetapi tentu
juga komunikasi positif itu menjadi sesuatu keharusan, ya. Tentu kita tidak bisa merendahkan para Mahkamah Konstitusi 5 hakim itu dan kemudian secara tidak langsung mau mengatakan bahwa 3 hakim itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih negarawan, jauh lebih dipercaya dan sebagainya. Saya kira cara melihatnya tidak seperti itu. Jadi perlu pendekatan yang lain di dalam untuk membaca hasil putusan posisi 5 hakim dan 3 hakim itu. Nah, begitu juga tentu Bang Refli Harun tidak boleh semena-mena mengatakan bahwa ada dikotomi antara senior dan junior, hakim yang sudah ada di langit maupun hakim yang masih ada di bumi, ya, seperti itu. Hakim kemarin sore dan seterusnya, itu sebuah kesan yang menurut saya jauh dari harapan kita terhadap Bang Refli Harun, ya, yang sebenarnya banyak hal yang positif bisa kita pelajari juga dari beliau. Nah, ke depan kita masih melihat bahwa ada soal bagaimana mungkin misalkan komposisi 3 dan 5 ini berbeda secara tajam. Yang ketiga cenderung mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya TSM, ya. Kemudian yang 5 kemudian tidak melihat adanya bukti-bukti yang cukup, yang kuat untuk meyakinkan hal tersebut. Nah, ini tentu kita akan kembali untuk mengevaluasi, ya, sebenarnya cara berpikir. Ya, ini kan bukan persoalan sampai senior junior atau juga dibesar-besarkan persoalan profesor atau tidak profesor, hakim profesor tidak hakim profesor. Ini menjadi sebuah catatan bagi kita untuk melihat bahwa persoalan itu tidak tergantung persoalan senioritas, ya. Kebenaran itu bukan bicara bahwa hakim-hakim yang dulu atau hakim-hakim yang senior itu pasti memiliki kebenaran dan yang hakim-hakim yang baru itu tidak. Tentu kita bisa lihat Saldi Isra sendiri waktu ia baru masuk dan diragukan dari sisi batasan usia, tapi bisa membuktikan itu semua. Jadi Bang Refli Harun, itu bukan persoalan usia, bukan persoalan gelar profesor atau tidak profesor, tetapi betul-betul adalah kita melihat bahwa putusan 5 hakim konstitusi itu merupakan sebuah putusan terbaik, ya. Ini bukan persoalan setia pada komposisi awal dan tidak setia pada komposisi akhir dari sisi dukungan yang diberikan oleh para hakim. Ini menyangkut tentang bahwa seperti yang saya katakan di dalam konten-konten yang sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tidak akan melihat kasus ini secara linear. Artinya, sebagaimana awalnya mereka berpikir tentang hal-hal itu, kemudian di bagian akhir akan memiliki cara berpikir yang sama. Saya kira tidak seperti itu. Nah, baik, kita tunggu saja ke depan ini bagaimana pergerakan PDIP dengan PT Tunnya, dan tentu kita akan melihat lebih dekat, menganalisis apa sebenarnya argumen dasar yang paling prinsip sehingga belum move on untuk bisa menyambut kehadiran Prabowo dan Gibran, bukan partai politik.